Ada 2 poin pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada sore hari ini. Pertama, acara ini baik pemberi maupun penerima acara sebegini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur. Kalau kita sering dengar kata-kata hadis yang mengatakan, atau mutiara kalam Arab mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan memberi. Ini pengajaran untuk bagi orang yang menerima. Pengajaran bagi, jadi kata-kata ini harus diambil oleh orang yang menerima, bukan oleh orang yang memberi. Kalau pelajaran ini diambil oleh orang yang memberi, nantinya jadi tinggi. Al-yadul ulya, tangan di atas, artinya yang memberi lah, lebih bagus daripada tangan yang menerima. Yang ngambil pelajaran ini siapa? Yang ngasih ke yang nerima. Yang harus ngambil pelajaran ini adalah yang nerima. Yang ngasih nggak boleh ngambil dari kata-kata ini. Kenapa? Takutnya nanti tinggi. Kalau kata bahasa kasar orang Cikarang, gue udah ngasih. Gue udah ngasih. Yang namanya orang udah ngasih, pengennya dihormatin, dibilang terima kasih, udah ada jasa. Dan ini nggak pantas dirasakan, merasakan orang yang udah ngasih, nggak pantas. Jadi hadis ini atau kata-kata Arab ini pantas buat orang yang nerima. Why? Supaya yang menerima termotivasi. Kalau hari ini saya menerima, 10 tahun ke depan saya yang akan ngasih. Kalau hari ini saya sebagai orang yang menerima santunan, 20 tahun kemudian saya yang akan ngasih santunan. Ini motivasi pengajaran yang mesti kamu ambil. Paham ya? Pengajaran untuk orang yang menerima gimana, Ustaz? Kita pakai logika, analogi. Pak, Bapak mau ngirim paket ke Tangerang. Setelah ditimbang sama tukang paket, beratnya katakan 500 kilo. Bapak nanya ke tukang yang mau ngirim paket, 500 kilo Pak, 1 kilonya berapa Pak? 1 kilonya 25.000 Pak. Kali dah tuh, 500 kilo kali 25.000, sekian. Kata tukang paketnya, Pak, berhubung ini hari, ini bulan Ramadan, masuk 10 terakhir bulan Ramadan, paket Bapak yang 500 kilo dari Cikarang pengen diantar ke Tangerang, nggak usah bayar, free of charge, saya yang akan tanggung. Ini kira-kira nih, kalau ada keadaan kayak begitu, yang ngucapin terima kasih, yang nganterin paket, apa yang ngirim paket? Yang ngirim paket, pengirim paket, atau kurir paket yang ngucapin terima kasih? Pak, serius, dari Cikarang ke Tangerang, dari tadinya 25.000 per kilo, sekarang 500 kilo digratisin. Serius, nggak perlu bayar. Serius, kapan saya main-main sama Bapak? Siapa yang ngucapin terima kasih? Pengirim. Sekarang nih, hari ini bantuan, santunan yang Bapak Ibu kasih ke anak-anak kita, kalau Bapak niatnya ikhlas, di akhirat ketemu nggak nanti? Insya Allah ketemu. Siapa yang bawa? Kurirnya siapa? Adik-adik kita ini kurir. Minta ongkos enggak? Enggak minta. Sebenarnya yang berjasa pada hari ini, yang ngasih apa yang nerima? Yang nerima. Kalau nggak ada yang nerima, bantuan Bapak ketemu nggak antar di akhirat? Nggak ketemu, siapa yang mau bawa? Kata Bapak ke tukang paket, ini paket serius, gratis, serius, nggak main-main ente. Paket aneh nggak bakal hilang, kagak bakal hilang Pak, saya jamin 1 minggu sampai. Hari ke-8 dia telepon ke Tangerang, Assalamualaikum, saya kemarin 8 hari yang lalu ngirim paket dari Cikarang, udah sampai ke belum ke Tangerang? Oh udah Pak, berapa? 500 kilo. Siapa yang berjasa? Kurir yang berjasa. Di situ kita belajar rendah diri. Yang memberi nggak boleh merasa saya sudah kasih.
Yang menerima harus merasa kalau hari ini saya menerima, besok saya yang akan kasih. Itu pengajaran pertama kita pada sore hari ini. Bisa diterima ya ibu bapak, itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, saya nggak nanya ke adik-adik laki atau perempuan. Yang mau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang udah kawin, yang udah menikah. Di sini yang nggak punya utang, angkat tangan. Ustaz mau minjam gue Ustaz. Yang nggak punya utang angkat tangan. Utang rumah ke, utang mobil, motor ke kan, utang Shopee Pay ke, apalagi utang tetangga, utang ke koperasi kan. Yang nggak punya utang angkat tangan. Saya seorang juga angkat tangan kan. So, hampir 100% di sini yang udah menikah ada punya utang kan. Contoh lah, kita buat analogi lagi. Itu analogi pertama tadi, kurir dengan pengirim paket. Analogi kedua, sekarang gini, bapak karyawan PT Yanmar Indonesia minjem ke koperasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada perlu apa Pak? Saya ada hajat nih sama bapak. Hajat apaan? Saya udah lama kerja di sini Pak. Kawin juga udah lama, tapi rumah belum punya. Oh, jadi itu masalah siapa? Masalah saya Pak. Jadi apa hubungannya sama saya? Gini Pak, kalau boleh lah Pak, kalau boleh, saya mau pinjam uang lah Pak. Pinjam uang dari mana? Pinjam uang kas boleh Pak. Buat apa? Mau beli rumah, bayar anak sekolah, beli kendaraan. Motor saya udah mogok Pak, seminggu 3 kali mogok. Capek saya benerin. Boleh nggak saya pinjam? Oh boleh ya kan, karena ada uang koperasi kan. Boleh ya saya pinjam. Berapa Bapak pinjam? 600 juta boleh? Boleh. Nah kan, bos ini baik. 600 juta boleh? Boleh. Berapa lama kamu mau lunasin 600 juta? 5 tahun boleh? Nggak ada bunga kan? Nggak ada, kita bukan bank. Nggak ada bunga. 5 tahun 1 bulan contoh, saya potong gaji kamu contoh 3 juta, contoh. Saya potong gaji kamu 3 juta, 5 tahun settle itu utang. Beres? Beres. Baik Pak, terima kasih banyak. Girang nggak? Girang, dapat pinjaman. Hari itu girang, besok dia puyeng. Minggu bulan depan gaji gua kena potong 3 juta. Selang 1 bulan kemudian, yang ngasih pinjam ini telepon ke kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa Pak? Belum jatuh tempo kan Pak? Baru 29 hari. Enggak, saya mau nelpon kamu, mau nanya. Kamu udah bayar cicilan utang belum yang 600 juta? Belum Pak. Kebeneran kalau ente belum bayar utang, alhamdulillah. Loh, kok gitu? Iya. Saya nih kemarin, alhamdulillah, saya udah masuk hari ulang tahun yang ke-35 pernikahan saya dengan istri saya. Karena saya bahagia hidup dengan istri saya ingin mengungkapkan rasa bahagia saya ke kamu. Gimana tuh Pak? Kamu kemarin minjem duit 600 juta kan? Bulan depan, ini bulan apa? Maret. April bulan depan, per tanggal 1, utang kamu yang ke koperasi di PT Yanmar Indonesia saya anggap lunas. Nggak perlu bayar. Pak, serius Pak? Serius? Nggak perlu bayar? Nggak perlu bayar. Nggak perlu potong gaji? Tak perlu potong gaji. Serius? Serius? Kapan saya bohong sama ente? Ada syarat Pak? Ada. Syaratnya 3. 1, biasa kamu masuk PT jam berapa? Jam 7 Pak. Bulan depan, 1 bulan saja. Besok 1 bulan ke depan kamu masuk jam 6. Contoh. Yang kedua, biasa pulang jam berapa? Jam 5 Pak. Mulai bulan depan, 1 bulan saja kamu pulang jam 6. Ada lagi Pak? Terakhir, yang ketiga. Bulan depan, 1 minggu kamu masuk, nggak boleh alpa, nggak boleh izin, nggak boleh sakit selama 1 bulan. 3 syarat ini kamu penuhi, utang 600 juta settle. Sekarang saya mau nanya, kalau bos cakap demikian, Bapak terima ke tak terima? Pak, 600 juta masuk 1 jam lebih awal, pulang 1 jam lebih lambat, 1 bulan 30 hari nggak boleh, nggak masuk. Terima ke tak terima? Terima. Kalau ada orang tak terima nih, cerdik ke tak cerdik?
Tak cerdik, tak bijak, boleh kata bodoh lah kan. Bodoh kau 600 juta, syarat ringan, tapi kita tak ambil kesempatan. Memang bodoh lah kan. Memang bodoh. Ini karyawan kayak begini nih, kalau dia ada pinjaman 600 juta, pinjaman 600 juta, syaratnya 3. Datang lebih awal, pulang lebih lambat 1 jam, dalam 1 bulan ke depan, nggak boleh izin, sakit, apa. Hutang 600 tuh settle. So hitung-hitung hibah lah, hadiah lah. Dan dia nggak mau syaratnya kayak begitu. Tak bijak orang kayak begini. Betul nggak Bu? Betul kan? Pak, betul nggak Pak? Itu analoginya. Realitanya gimana Ustadz? Semua orang punya utang. Nggak ada yang nggak punya utang, terutama yang udah kawin lah. Kita nih udah kawin, paham lah pahit manisnya rumah tangga kan. Besar manapun gaji kita, tetap punya utang. Percaya Pak, saya punya bos ketua yayasan, mobil dia banyak, perusahaan 2, sekolah 1, tetap punya utang ke bank. Saya kira yang punya utang tuh kelas karyawan ya, kelas bos pun punya utang. Semua punya utang, nggak ada yang nggak punya utang. Itu satu. Semua orang kalau ditanya, ada 2 hal yang kalau kita tanya ke semua orang yang udah nikah, jawabannya saya punya. Yang pertama utang. Yang kedua apa Pak? Yang kedua yang semua orang punya yaitu DOSA, dosa. Dikasih ini siapa yang nggak punya dosa, angkat tangan. Yang belum balik angkat tangan kan. Tapi yang udah nikah lah, tuh bocil tuh yang pakai baju hitam, peci hitam tuh kompom yang nggak ada dosa kan. Nah, bocil tuh nggak ada dosa. Kita nih kan udah bangkotan nih, dosa banyak kan. Semua orang ada dosa, nggak ada orang yang nggak ada dosa. Kalau tadi bos yang ngasih janji soal dosa, Nabi yang kasih janji. Kata Nabi gimana Ustaz? Kata Nabi begini, dengerin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, motifnya 2. 1 karena iman. Motif kedua mengharap ridho Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi kharaja dzunubuhu kayaumi waladathu ummu. Dosa yang ada pada dia semua kelar, beres, putih, suci, seumpama bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini Nabi yang kasih garansi, warranty, janji Nabi. Datang Ramadan, puasa karena iman, mengharap ridho Allah, kelar Ramadan, kelar dosa ente. Kalau kita nih sekarang ini kita tanya ke diri kita nih dengan Allah ada dosa ke tak ada dosa? Banyak kan? Dosa ngomongin orang, dosa ngintip orang, dosa ngomongin bos, dosa ngomongin karyawan perempuan kan. Yang perempuan dosa ngomongin karyawan laki-laki kan, dosa ngomongin suami ke sesama perempuan kan. Betul nggak? Banyak dosa kita kan. Tiba-tiba pula Nabi kasih janji, siapa yang punya dosa sama Allah tuh kau puasa lah Ramadan. Selesai Ramadan, selesai kau punya dosa. Kira-kira nih, kita mau ambil peluang ini apa enggak? Ambil ya. Untung orang yang mau puasa datang bulan Ramadan, ada yang nanya, Ustaz semua dapat ke Ustaz? Tak semua dapat. Nih dari 38 orang, 38 Ustaz ya, 38 orang nih yang datang nih, nggak semua dapat door prize. Yang dapat door prize nih, yang dapat door prize nih, yang boleh jawab nih, yang tak boleh jawab tak dapat. So, yang puasa Ramadan pun tak semua dosanya kena ampunan, pemutihan. Kalau bahasa pajak pemutihan. Kalau bahasa orang penjara apa? Remisi ya. Remisi Pak ya. Semua orang yang puasa nih, nggak semua diampunin dosanya oleh Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Kayak tadi, boleh pinjam 600 juta tuh settle, syaratnya 3. Nih dosa kita diampunin di bulan Ramadan, ada syarat. Kata Nabi, ba'uda rajulin man adroka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kelar Ramadan, dosa dia nggak kelar. Ramadan kelar, tapi dosa nggak kelar. Orang yang kayak begini, orang yang celaka, kata Nabi. Why? Kenapa dia nggak diampunin Ustaz? Kenapa dia nggak dapat remisi? Kenapa dia nggak dapat door prize? Why? Ada 4 sebab.
Sebab yang pertama, golongan orang yang datang kepadanya bulan Ramadan tapi dia nggak diampunin, walaupun dia puasa, walaupun 10 kali hatam, walaupun 10 kali hatam Quran lah. Sebab yang pertama, dia termasuk golongan akul walidain, menyakiti ibu bapak. Ibu, bapak, pemuda yang punya ibu, punya bapak, coba mikir, aku nih ada salah ke tak ada salah dengan orang tua? Kalau kita ada salah sama orang tua, nggak settle itu salah di bulan Ramadan, Allah tak kasih maaf. Hari itu ibu telepon pinjam uang 500.000, sampai sekarang kita nggak bagi. Kecil hati ibu kita ya. Hari itu ibu minta permintaan, kita sanggupi, istri pula tak bagi. Dan anak mau bagi, istri tak bagi kan. Kecil hati ibu kita kan. Nih yang punya sangkut paut sama ibu bapak, sebelum Ramadan kelar, kalau pengen diampunin dosa sama Allah, minta maaf sama ibu bapak, telepon. Yang dari Garut mudik, Tangerang mudik, Lampung mudik pulang ke kampung halaman. Yang dari Cikarang nggak mau pulang, bininya orang Cikarang, ngapain pulang ke Jawa, kamu udah orang Cikarang. contoh lah, kalau ada yang merasa tuh nggak sengaja lah kesenggol kan. So kalau kita punya salah sama orang tua tuh minta maaf lah, mumpung orang tua masih ada. Kata ketua perwakilan manajemen, mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada tuh menangis kita, menangis atas kuburan. Kita nih sebagai anak nih sering-sering lah tanya kabar ke orang tua kan, apalagi kalau orang tua kita di kampung Jawa sama kita udah tua pula. Tanya, ibu masih ada beras apa enggak bu? Bu, token listrik aman? Tanya. Ibu kita udah nggak kerja, udah nggak tani lagi, udah usianya udah rentak, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau cepat 5 menit ya. Saya takut kelamaan. Saya kalau ngomong nggak punya rem. Break saya rusak. 7 menit lagi lah. 7 menit lagi kita settle. 5 menit sebelum azan saya janji selesai. Ini yang kedua. Yang pertama nih akul walidain, orang yang suka atau ada sangkut paut pernah nyakitin ibu bapak belum minta maaf, ibu bapaknya belum kasih maaf. Yang kedua, syaribul khamr, yang suka doyan mabok. Kita punya adik, tetangga, sepupu. Kalau ada yang masih suka mabok di bulan Ramadan, kasih tahu. Mau mabok air, mau mabok janda, mau mabok obat. Janda mah enggak lah. Mabok air, minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Orang yang masih doyan mabok di bulan Ramadan, Allah nggak kasih maaf dosanya. Yang ketiga nih, ada di kita, qati'ur rahim, yang mutusin tali silaturahmi, nggak nanya sama sepupu, nggak nanya sama ipar, nggak nanya sama tetangga, nggak nanya sama kawan satu perusahaan, gara-gara minjem duit nggak bayar, gara-gara aibnya dikasih tahu ke bos. Contoh ya kan, aibnya dikasih tahu ke pasangannya. Sampai kita, gua males temenan sama dia. Kenapa emang? Gak bisa dipercaya orangnya. Gue cerita sama dia supaya jangan diceritain ke semua orang. Kita kesel sama dia. Yang salah dia. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita nggak boleh mutusin tali silaturahmi sama dia, walaupun dia bersalah. Nah, dengerin nih, yang perempuan nih suka main geng-gengan, jangan temenan sama si itu. Kenapa emang dia rese orangnya? Nah, hati-hati. Yang keempat, yang terakhir, yang nggak dapat maaf Allah di bulan Ramadan adalah orang yang dalam hatinya punya rasa dendam ke umat Nabi walaupun seorang. Hati-hati nih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kamu ada rasa dendam ke satu orang, tapi orang itu umat Nabi. Haram ampunan Allah bagi orang yang mempunyai rasa dendam dalam hatinya kepada umat Nabi, walaupun yang dia dendam itu salah, walaupun yang dia dendam ahli maksiat. 2 minggu kemarin saya ngisi khutbah Jumat di PT Supernova.
Supernova Pak. Sampai saya turun dari motor tuh, menangis hati saya, senyum mulut saya. Hati nangis, mulut senyum. Kurang munafik gimana coba saya? Kenapa Ustaz? Karyawan pada makan. Bulan puasa 2 minggu kemarin. Mulut senyum, hati nangis. Tapi kita doakan lah. Husnuzon, baik sangka. Oh mungkin muslim kut, oh mungkin lagi sakit kut kan, oh mungkin dia dari riwayat penyakit kut, nah, kan? Husnuzon, baik sangka. Dakwah itu, dengerin Bapak Ibu, dengerin, adik-adik dengerin nih, ente latihan muhadoro, jangan caci maki orang. Dakwah itu untuk ngajak orang dari yang nggak baik jadi baik, dari baik jadi lebih baik. 3 menit lagi. Dari buruk jadi baik, dari baik jadi lebih baik. Ketika kita lihat orang melakukan maksiat atau ninggalin taat, tugas kita bukan menjas, bukan. Tugas kita bukan menjustis, memberi fatwa, ngehukumin orang. Ini orang ini durhaka, ini orang ini neraka, nggak boleh. Itu bukan tugas pendakwah. Tugas itu tugas Allah. Orang ini neraka ke, surga ke, itu Allah punya hak prerogatif. Sejak kapan kita punya surga, kita punya neraka? Kita ngehukumin orang, oh ini ahli neraka, oh ini ahli surga, nggak boleh. Doain. Ya Allah, jika hari, saya doanya gimana? Ya Allah, seperti mana hari ini Engkau kasih kenyang orang-orang yang saya lihat, ya Allah, kasih kenyang mereka nanti di akhirat, ya Allah. Amin. Itu Pak. Jadi kalau kita ngelihat nih orang lagi nggak puasa nih, jangan kita kutuk, doain. Ya Allah, seperti mana hari ini Kau kenyangkan dia, ya Allah, di akhirat tolong kenyangkan dia. Nah, kan bagus. Daripada kita caci maki, kurang ajar nih orang. Dan taubat kagak dikurang-kurang ajarin sama kita. Kan? Bukannya dia taubat kalau kita maki-maki kan. Baik kita doakan. Nah, itu cara dakwah lah, mengajak orang. Yang namanya ngajak tuh tujuannya supaya yang mau diajak ikut. Jadi itu 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan prosesi kita dalam santunan ini, tujuannya apa? Si pemberi harus dapat apa? Si penerima harus dapat apa pengajarannya? Yang kedua, pengajaran untuk kita semua bersama bahwa di bulan Ramadan ini rahmat dan ampunan Allah turun semua kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata, ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu adik-adik sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Moga-moga di 10 terakhir Ramadan ini kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan ketaatan. Ahli keluarga kita dan kita semua, teman-teman, keluarga sejahtera, semua tetangga, semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan orang-orang yang bertakwa, seumpama firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tujuan puasa untuk mencetak hamba Allah yang bertakwa. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 menit lagi sebelum azan, kita zikir 2 menit, 2 menit lagi azan, 1 menit lagi kita bengong. Nasyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بسر الفاتحة.